Hello, podcast ini kita buat teruntuk kamu yang mendengarkan dan yang spesial karena kali ini temanya adalah hashtag berani speak up demi mencegah atau menjadi warning buat kita semua. Gue mau menjelaskan sedikit apa itu ruang ekspresi Amor Fati. Adalah ruang atau wadah untuk teman-teman berbagi kisah dan cerita dari kehidupan teman-teman semua. Karena dengan kita bercerita mengurangi beban yang kita rasakan. Dan ruang ekspresi Amor Fati juga memiliki support group yang dimana teman-teman bisa mendapatkan support dari teman-teman yang lain. Ingat kalau kamu tidak sendirian, karena kami ada untuk kamu. Amor Fati itu sendiri yang artinya mencintai takdir. Maka dari itu kami ingin membantu teman-teman semua untuk bisa menerima dan mencintai takdir kita di bumi ini. Dan ini adalah episode kelima kita. Dan ini akan di-upload di IGTV, Spotify, dan juga YouTube bersama teman kami yang mau sharing. Kita sambut aja ya langsung narasumber kita. Halo. Hai. Halo semuanya, aku Tias. Halo Kak Tias, gimana kabarnya hari ini? Aku baik, gimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Tias lagi di mana, Tias? Aku lagi di rumah kebetulan, baru beres kerja dan baru sampai banget dari rumah dan langsung mau sharing nih sama kalian semua. Oke, kakak mau sharing tentang apa nih kak? Boleh langsung aja ya kak? Oke. Sebenarnya berat sih ngomongnya karena aku benar-benar kayak harus flashback dan benar-benar kayak dadaku sesek. Oke. Karena aku harus kayak cerita, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang dengar. So, aku di umur aku yang dulu masih lulus SD, mungkin SMP kelas 1, aku udah jadi korban dari sexual abuse. Oke. So aku cerita sedikit tentang keluargaku. Jadi ibuku sama bapakku tuh cerai udah lama banget. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk nikah sama seorang pejabat di Bandung yang waktu itu sangat berpengaruh. Lalu kita ya singkat cerita, terus kita pindah ke rumah baru. Nah di situ awal mula aku diperlakukan gak wajar. Oke. Jadi Gak wajarnya tuh gimana kak? Jadi kayak awal-awal pas aku pindah, sebenarnya aku pindah tuh sama nenekku, tapi nenekku tuh kayak beda rumah gitu, tapi masih dekat, kayak connecting gitu. Jadi ya aku lebih tinggal sama ibuku, sama ayah tiri aku yang waktu itu. Nah awal tuh pertama banget ibu aku tuh belum pulang kerja, terus ayah aku udah pulang kerja, ayah tiri aku tuh pulang kerja waktu itu. Terus aku mulai dicium, yang aku pikir oh ya wajar dong, orang pasti mikir ya wajar dicium. Tapi aku tuh mulai di situ dicium bibir. Dan setelah aku sekarang mikir itu nggak wajar karena aku dicium di bibir dan kayak ciumannya tuh kayak pakai lidah, dan itu aku masih kecil banget, jadi kayak aku mikir wajar. Nah terus aku kayak di pangku dicium. Nah udah gitu karena aku biasa tidur sama ibu aku. Nah semenjak ibu aku nikah, aku tidur bertiga nih.
karena waktu itu aku masih kecil banget, jadi aku belum berani buat tidur sendiri gitu kan. Nah, malamnya itu pas tidur ketiga, jadi posisinya ayah tiri aku tuh di tengah. Malamnya aku ngerasa kayak ada yang ngeraba badan aku gitu. Terus malamnya ya jadi bapak tiri aku tuh ngeraba payudara aku, kayak dari luar ngeraba payudara aku. Terus aku diem aja karena aku bener-bener gak ngerti saat itu gitu. Jadi kayak mulai ngeraba payudara di hari pertama. Terus udah, dan itu terus berlanjut karena ya kayak aku tetap tidur sama orang tua aku karena aku nggak berani buat tidur sendiri. Terus beberapa hari kemudian dia mulai berani buat nyentuh kemaluan aku. Oh my god. Itu dari luar sampai itu terus berlanjut tiap malam kayak gitu. Sampai akhirnya itu posisinya ibu aku ada di sebelahnya. Posisinya tidur bertiga gitu ya? Ya, aku masih inget banget. Jadi dia kayak munggungin aku. Jadi kayak posisinya kayak munggungin aku. Tapi tangan dia itu yang sebelah kiri, ya dia megang kemaluan aku sama payudara aku. Oh my god. Lama-lama dia mulai berani buat bener-bener masukin tangannya ke kemaluan aku. Oh my god. Dan aku kayak gak bisa ngapa-ngapain. Aku kaget, aku benar-benar gak bisa ngapa-ngapain, dan aku benar-benar gak ngerti. Saat itu benar-benar aku gak ngerti. Jadi aku nyangkanya itu kayak diusap-usap biasa, tau gak, kayak orang kayak mau tidur, kayak diusap-usap biasa. Aku benar-benar gak ngerti saat itu. Nah, terus udah nih tiap malam kayak gitu. Aku sempat tidur sama nenekku, dan bapak tiri aku ini manggil aku kayak, ayo tidur di kamar gitu. Terus aku yang nggak mau, aku mau tidur sama nenek gitu. Terus nggak, tidur di kamar, kasihan neneknya, dengan alasan seperti itu. Dan tiap malam aku diulang seperti itu sampai ada di titik ibu aku telat pulang. Ibu aku telat pulang waktu itu kerja, dan cuman ada aku sama ayah tiri aku di rumah. Ada di saat dia ngebawa aku ke kamar mandi. Dengan cara dibawanya seperti apa? Dia gendong aku. Oh my Karena aku masih kecil, jadi dia gendong aku ke kamar mandi. Itu kayak sore harian gitu. Jadi dia bawa aku ke kamar mandi, dan dia buka celana dia buka celana aku, dan dia gesek-gesek kemaluannya di kemaluan aku. Oh my god. Dan di saat itu pas ibu aku datang, Terus? aku nggak, karena aku belum paham. Akhirnya si bapakku ini keluar dan buat seolah-olah aku masuk kamar mandi ketika dia lagi pipis. Wah. Oke. Dan aku kayak gak bisa ngomong apa-apa. Terus akhirnya ada di suatu dia masih kayak nyoba lagi. Tiap orang tua aku gak ada, dia selalu kayak dia tahu timing. Di saat ibu aku pulangnya telat, dia selalu pulang lebih awal, kayak buat cuman nemuin aku. Udah ngincer Terus, gitu ya? Ya kayak ngincer. Terus ada di satu saat aku yang inget banget, yang aku terpukul banget sampai sekarang. Jadi dia kayak masukin kemaluan aku sampai aku tuh berdarah. Oh my god. Itu aku masih ya SMP kelas 1 dan benar-benar baru keluar SD. Itu masih kecil banget. Nah, terus ada di saat ibu aku tuh nanya,
kok kamu udah mens lagi? Karena aku emang udah mens dari kelas 6 SD. Terus ada bercak darah di celana aku. Terus dia tuh kayaknya kaget ketika ibu aku ngomong kayak gitu. Akhirnya dia kayak langsung sigap pergi ke kamar mandi dan dia bilang, iya aduh bahaya itu mungkin karena teman-temannya, yang akhirnya ibu aku memutuskan itu sarannya dia juga, aku nggak bisa main keluar sama teman-teman aku. Dan aku di rumah itu benar-benar dan selama di rumah itu ya dia gitu ciumin aku, dia mangku aku, dia ciumin aku, dia pegang payudara aku, dia colok-colok pakai tangan, dan selalu kayak gitu. Dan tiap hari selama aku di rumah kayak gitu sampai kayaknya 6 bulan, sampai akhirnya ibu aku cerai. Aku berhenti diperlakukan seperti itu sampai ibu aku cerai sama orang ini. Tapi ibu aku sampai sekarang tuh nggak tahu bahwa orang ini memperlakukan aku seperti itu. Yang ibu aku tahu aku nggak nyaman dan aku takut sama orang itu, tapi ibu aku nggak pernah tahu apa yang sebenarnya aku alamin gitu. Berarti berapa lama tuh Kak sampai bertahan dengan hubungan ayah tiri itu? Kayaknya 6-8 bulan, cuman ya seingat aku tuh sekitar 6 bulan dia memperlakukan aku kayak gitu. Dan pernah ini ibu aku udah nggak bareng-bareng lagi, dia nelfon ibuku dan bilang mau ngasih aku uang buat jajan atau buat jajan atau buat sekolah, aku lupa waktu itu. Dan ibu aku otomatis kayak ya udah boleh gitu, tapi dia mintanya aku yang kesana. Akhirnya ibuku yang nyamperin dia ke kantornya, tapi dia nggak mau ngasih uang, dia pinginnya aku yang ngambil. Terus ibuku karena nggak tahu apa yang terjadi, jadi ibuku kayak nge-support, ya udah sana Gi, ambil uang kan lumayan buat jajan atau kayak gimana gitu. Akhirnya aku kesana sama temanku waktu itu, tapi temanku nggak diizinin masuk, cuman aku yang diizinin masuk ke kantornya. Dan pintunya tuh dikunci, bener-bener dikunci. Dan aku di situ bener-bener ditelanjangin, dan dia bener-bener ngeraba dan ngegesek lagi kemaluan aku. Dan aku ingat banget, udah itu aku cuma bisa diam, gemeter, aku nggak bisa cerita ke siapapun. Dan kalian tahu, aku cuma dikasih 2.000, yang 2.000 rupiah buat jajan. Dan ya kalau aku pikir kayak, aku kalau mikir sekarang kayak, oh my god. Sampai sekarang kalau aku keinget lagi, kayak aku inget banget. Tiap aku nginget, aku tuh bener-bener jelas nginget apa yang dia lakuin, dia ngeraba kayak gimana. Aku masih trauma dan aku masih bisa ngerasain. Jujur aku kayak jijik banget gitu ya kalau nginget-nginget, tapi aku tuh bener-bener kayak ngerasain sentuhan dia karena aku trauma tuh sampai segitunya, karena aku bener-bener masih kecil banget. Dan maksudnya itu terakhir kalinya, even ibu aku udah cerai, dia kayak masih nyari aku cuman buat jadi bahan seksnya dia. Ya, gitu dah. Oh my god. Terus setelah itu kakak menghadapi selama itu sampai sekarang, bagaimana dengan trauma kakak? Jujur aku tuh dampaknya ya ada dampak ketika aku berhubungan sama suami aku. Kadang aku kayak trauma, kayak kelintas bahwa itu tuh kayak orang itu gitu. Jadi kadang trauma sendiri di bagian itu aku langsung kayak aku deg-degan sendiri. Aku jujur, aku sampai sekarang aku masih keinget dan ada trauma sendiri kalau nginget-nginget itu.
apalagi aku tiap lihat ada kasus-kasus kayak gitu, aku kayak ngebayangin itu tuh diri aku tahu banget rasanya orang-orang yang dilecehin, apalagi yang anak kecil, karena waktu itu aku bener-bener masih kecil, yang aku nggak tahu apa-apa, yang sebenarnya apa ya, pelecehan tuh yang bahaya tuh bukan dari orang luar. Karena gini loh, kalau menurutku ya, kalau misalnya ada orang asing nyentuh diri lo bisa bilang, lo bisa ngadu atau bisa gimana. Cuman kalau orang terdekat, gue yakin pasti victim tuh kayak korban kayak gue tuh bingung harus apa kalau ternyata dilakuin sama orang terdekat. Kayak gue, bapak tiri gue yang ngelakuin itu, gue bingung harus berbuat apa, karena waktu itu masih kecil, gue tuh nggak ngerti gitu, ini tuh apakah bentuk kasih sayang atau itu tuh bukan kasih sayang. Ya, betul. Karena pas kita kayak disentuh di apa, kita karena itu orang terdekat, jadi kita mikirnya kayak, oh mungkin dia sayang ya sama gue. Itu sih yang aku rasain waktu itu, karena aku bingung, aku nggak tahu itu sebenarnya gue tuh lagi dilecehin. Karena saat itu ya bisa dibilang dia orang tua gue, dan gue bener-bener nggak ngerti apa yang dilakuin. Jadi gue nganggep kayak ya itu kasih sayang dia ngeraba gue seperti itu tuh kayak bentuk kasih sayang gitu ya. Tapi ternyata ini tuh merusak banget. Ya benar-benar itu ngerusak banget. Dan menurut gue gak sedikit orang yang ngalamin ini, dan mereka tuh bukan gak mau bilang, karena mereka kadang untuk anak-anak yang umurnya masih kecil, mereka tuh bingung. Karena gue ngerasain sendiri, gue aja bingung saat itu. Ketika udah gede baru gue paham gitu kan, oh ternyata ini tuh salah gitu. Ternyata gue tuh dilecehin saat itu. Tapi karena gue masih kecil, jadi gue gak mikir kalau gue tuh dilecehin. Iya. Oke. Ini pasti cerita yang sangat deep banget ya. Berat banget buat Kakak Tias menceritakan ini. Sama sekali gak mudah, dan butuh effort banget, perjuangan untuk ngalamin trauma ini. Oke. Terus setelah itu kakak nggak ada ngobrol ke mama atau ngasih kode bahwa orang tersebut jahat? Jadi di saat itu aku nggak ada mikir gimana ya. Aku masih mikir kayak oh ya nyokap gue nggak mau kayak orang tahu, karena aku mikir kayak aku pingin bilang waktu itu aja, pas aku masih kecil aku pingin bilang aku tuh nggak nyaman diperlakukan seperti itu. Sebenarnya maksudnya aku pingin nyampein kayak aku nggak suka lo dicium sama papa tiriku kayak pakai lidah, atau aku nggak suka dipeluk-peluk kayak gitu. Karena kan waktu itu aku belum ngerti. Cuman aku tuh nggak berani bilang, karena gue pikir gue takut salah gitu. Takutnya karena waktu itu nyokap gue tuh masih kayak bener-bener, gue liatnya bener-bener cinta sama orang ini gitu. Dan kayak setiap apapun yang terjadi, nyokap gue tuh ngedengerin orang ini, dan kayak bener-bener trust sama orang ini gitu. Jadi gak ada aku cerita, gue gak ada cerita sama siapa-siapa. Dan kayak ini tuh pertama kalinya gue cerita, karena gue mikir kayak ya gue harus speak up, karena gue yakin gue tuh bukan satu-satunya orang yang ngalamin ini. Pasti di sana, di luar sana ada yang ngerasa apa yang gue rasain. Dan kadang yang orang nggak tahu, kenapa sih lo nggak ngelapor? Kadang yang orang nggak mikir, ketika yang ngelecehin itu orang lain, lu bisa lapor. Tapi ketika yang ngelecehin itu keluarga lu sendiri, lu pernah mikir nggak? Kayak, oke, let's say itu bapak lu
lu tega kayak masukin bapak lu ke penjara, padahal bapak lu ngelecehin lu. Kayak ada pasti orang kayak mikir kayak, aduh kalau bapak gue di penjara, mungkin sebagian orang mikir kayak nanti yang ngehidupin gue siapa, mungkin lebih baik dia diem atau kayak gimana, atau mungkin mereka takut nggak ada yang ngebelain. Karena kadang orang ketika dilecehin, ya lu kali pakai bajunya nggak benar. Sebenarnya kan nggak kayak gitu. Kalau mindset orangnya jelek, even lu pakai baju benar, ya tetap aja lu dilecehin. Even lu pakai baju tertutup, kalau mindset orang jelek, bisa kok dilecehin. Iya benar. Kak Tias, Ya, aku mau nanya dong. Tadi kan aku Iya, dengar boleh. dari cerita kamu, berarti kesimpulannya waktu kecil kejadiannya, terus kamu baru sadar kalau itu tuh suatu yang salah ketika kamu sudah besar. Terus berarti dampak berasa itu salah dan traumanya ketika kamu sudah sadar ya? Di Iya. usia dewasa itu baru. Oh. Nah, aku tuh pengen tahu nih, buat temen-temen yang amit-amitnya mengalami kejadian yang serupa dan baru saja terjadi. Menurut kamu atau saran kamu setelah kamu mengalami sendiri dan apa yang udah kamu laluin, sebaiknya ketika kita mengalami kejadian kayak gini, kita harus apa? Apakah kita jangan melapor atau kita tetap keep sendiri atau gimana tuh Kak? Jujur ya, aku masih bingung untuk kasus ini tuh benar-benar. Kadang gini, kadang kita mau ngelapor, tapi balik lagi kayak yang kata gue bilang, kalau misalnya itu kayak keluarga kita, taruhlah bapak lu yang kayak gitu, lu pasti ada mikir, ada orang yang berpikiran, masa sih lu mau jeblosin bapak lu ke penjara? Ada orang yang punya hati kayak gitu, meskipun even lu udah dilecehin. Karena mungkin lu nyelamatin keluarga lu, nyelamatin, karena menurut orang banyak dan menurut gue, kayak gue malu, gue kayak itu aib keluarga. Karena yang harusnya bapak itu ngajarin lu ke jalan yang benar, ngejaga lu, tapi malah sexual abuse itu dilakuin sama bapak lu sendiri. Terus kadang orang karena nggak mau dipublish, ya sekarang kita ngelapor. Kadang kayak kita ngelapor, terus otomatis keluarga kita kesorot. Akhirnya karena nggak mau kayak gitu, kadang ada keluarga yang ya udah deh, mediasi aja, kayak cuman ngobrol keluarga, tapi nggak buat victimnya itu nggak ada penyelesaian apa-apa. Karena itu tuh lu bakal ingat sepanjang lu hidup itu, bakal ingat siapa yang ngelakuin itu sama lu. Dan gue jujur gue bingung karena gue ngalamin ini dan ngalamin secara langsung. Cuman gue harap sih buat kalian yang mengalami ini, sebaiknya kalian tuh cerita dulu sama orang-orang yang benar kalian percaya. Kalian harus cerita, jangan di-keep kayak gue. Karena ketika lu nge-keep, meskipun itu gak akan nyelesain masalah, tapi buat lu tuh lega. Karena gue ngerasain ketika gue cerita, bener-bener kayak gue lega. Tapi emang sebaiknya lu yang ngalamin ini tuh lapor. Gue sih ya berharap ngelapor, meskipun gue paham banget itu berat banget. Dan kadang orang-orang yang ngelakuin ini tuh gak jerak. Iya betul, setuju banget Kak Tias. Bener. Pasti ya, walaupun kita ngelapor, orang tersebut dapat hukuman,
Tapi tetap ya namanya trauma itu tetap masih ada. Mhm. Dengan hukuman itu tuh kayak nggak ngebayar atas penderitaan kita sebagai korban misalnya, Iya. nggak setimpal. Dan emang ini kasusnya masih anget banget ya, karena kan banyak banget sekarang yang pelan-pelan mulai keluar kasus-kasus tentang sexual abuse, dan ternyata korbannya itu adalah maksudnya korbannya itu di lingkungan, maksudnya tersangkanya adalah lingkungan terdekat, dan si korban nggak bisa ngelakuin apa-apa, mau ngelapor juga serba salah. Ngerti banget perasaannya Kak Tia seperti apa. Tapi mungkin pesannya yang bisa digarisbawahi adalah dengan kita cerita sama orang itu bisa meringankan kita gitu ya, bisa membantu kita lebih kuat untuk menghadapi trauma dan nggak sendirian gitu ya Kak Tias ya. Dan Iya. apapun yang terjadi memang harus dilaporkan ya. Iya, karena gini, menurut gue ya, mending lu kayak speak up dan ngomong ke siapapun itu yang orang percaya gitu. Sebelum ya lu bener-bener ngangkat, misalnya lapor ke polisi. Tapi lu tuh bener harus cerita dulu ke orang yang lu bener-bener percaya. Karena gini, gue sekarang udah umur segini, gue baru cerita sekarang. Dan karena saat itu gue nggak tahu kalau itu tuh pelecehan gitu. Dan untuk kalian yang mengalami ini, mendingan kalian cerita daripada kalian nggak cerita sama sekali dan kalian nyesel. Jujur gue tuh nyesel karena sekarang kalau misalnya gue cerita, even ke family gue, mereka paling bakal bilang kenapa nggak cerita dari dulu. Bener nggak? Iya betul Kak. Jadi buat kalian yang ngalamin, kalian coba cerita ke orang yang benar-benar kalian percaya, karena itu ngebantu banget dan kayak ngeringanin, meskipun mereka mungkin nggak sepenuhnya mengatasi masalah lo, tapi itu tuh buat kalian lega dan setidaknya kalian dapat saran yang oh ya, gue harus ngelakuin ini, gue harus ngelakuin A, B. Sebelum lo ke tahap yang selanjutnya lapor polisi atau kayak gimana, sebaiknya ya bener sih, pengobatan pertama tuh cerita dulu sama orang terdekat. Itu karena untuk orang-orang yang trauma itu butuh support. Even dia lapor polisi pun butuh support. Iya benar banget Kak Tias. Sekarang aku pengen ngulik dari sisi traumanya Kak. Bersedia nggak? Gimana sih Kak Tias itu waktu Kak Tias jatuh sampai akhirnya Kak Tias pasti berusaha sendiri kan di usia yang udah dewasa, menyadari itu suatu kesalahan. Kak Tias pasti berusaha untuk berdiri tegak lagi. Nah aku penasaran deh, itu apa yang Kak Tias lakuin gitu? Jujur aku tuh belum dapat trik yang lebih untuk untuk benar-benar aku tuh bangkit lagi. Jadi aku sempat bicara sama seseorang bahwa kenapa ya aku tuh kayak mood aku naik turun dan gini-gini. Ternyata setelah dia nanya aku sampai ternyata ini tuh dampak kayak trauma aku waktu kecil. Yang ya trauma ini tuh berdampak. Jadi aku tuh marah tapi aku pendem. Dan sekarang tuh kayak efek dari kemarahan aku yang aku pendem. Karena kamu marah, kamu gak bisa marah, kamu gak bisa cerita, kamu gak tahu apa yang kamu lakuin. Dan lama-lama kayak sifat lu tuh mulai gak karuan. Tapi sebenarnya tuh kayak ada dampak dari trauma masa lalu lu yang lu gak sadar. Dan aku sekarang lebih ke mulai kayak
aku mulai gak peduli, mulai coba buat gak peduli orang ngomong apa. Aku coba membahagiakan diri sendiri. Tapi kadang aku emang suka kalau tiba-tiba ada di momen aku inget lagi kejadian itu, selalu ada inget lagi kejadian itu, dan aku berusaha untuk oke, tenang. Aku berusaha buat tenang, dan aku nggak bisa cerita ke siapa-siapa. Iya. Berarti sekarang Kak Tias lagi di tahap mulai menyadari ada dampak dari trauma kepada kesehatan mental kakak sendiri gitu ya. Dan sekarang di fase untuk mencari tahu di mana damage-nya, bagaimana handlingnya. Ya makanya di sini aku mau berusaha cerita. Aku pingin cerita sama kalian semua, pingin sharing, karena aku pingin kayak apa yang aku alami itu nggak terjadi sama orang lain dan bermanfaat juga apa yang aku ceritain. Dan ini tuh sebenarnya buat diri aku sendiri, karena biar kayak aku tuh kayak ngelepasin beban aku, karena selama bertahun-tahun aku nggak pernah cerita sama siapa-siapa karena aku malu, karena aku kayak nggak tahu respon orang tuh bakal bagus atau jelek. Aku belum siap. Oke, kalau misalnya orang ngerespon, gak semua orang ngerespon tuh dengan kata-kata yang bagus, even maksud mereka tuh bagus, tapi kan aku belum siap untuk nerima kata-kata yang gak seharusnya aku dengar, atau respon mereka gak bagus, itu malah buat aku down gitu. Iya, ngerti banget perasaan kakak. Mungkin sekarang masih mencari formula untuk healing ya kak ya. Tapi semoga dengan kakak cerita di sini meringankan beban yang selama ini sudah bertahun-tahun kakak sumputin atau sembunyiin gitu ya. Dan semoga ini menjadi pelajaran untuk semua yang dengar bahwa sexual abuse itu gak cuman terjadi di orang luar atau dengan pergi malam terus di jalan Ya, gitu benar kita banget. diapa-apain, tapi ternyata yang bikin rusak adalah bisa dari circle terkecil gitu ya. Ini jadi Iya, pelajaran untuk yang dengar bahwa kita harus lebih berhati-hati, apalagi kita udah punya anak, belum tentu keluarga sendiri, bahkan saudara atau ayah kandung atau ayah tiri atau siapapun itu ternyata belum tentu baik gitu. Jadi Iya, kita tetap benar. harus waspada, apalagi kita punya anak perempuan dan kita punya anak laki-laki, harus dididik dengan sebaik-baik mungkin, atau mungkin bisa dikasih tahu tentang pelajaran seks sejak dini agar mereka lebih berhati-hati dan lebih aware apa yang mereka lakukan itu salah, atau apa yang mereka dapat itu dari perlakuan orang adalah salah. Jadi memang sebaiknya untuk yang dengar, ilmu parenting itu penting banget, dan ilmu seksual sejak dini itu juga penting, memperkenalkan dan mengetahui bahwa ini tuh perbuatan seksual, ini tuh pelecehan, ini tuh Iya, begini, benar-benar. itu tuh harus diperkenalkan sejak dini gitu, agar mereka tahu perbuatan mereka itu baik atau tidak ke orang lain. Terus ya semoga juga yang namanya trauma itu menurut aku sih seperti hantu ya, maksudnya terus menghantui kita setiap tidur, masih kebayang-bayang, ada momen-momen tertentu malah makin kepikiran gitu. Dan hantu-hantu ini tuh atau si trauma-trauma ini tuh harus dilepaskan, harus dipergi, let it go gitu ya. Semoga dengan kakak cerita di sini, trauma kakak bisa pelan-pelan let it go, pergi. Ya. Dan semoga yang mendengarkan ini mendapatkan pelajaran banyak dari kakak, yang kakak udah berjuang bertahun-tahun, bahkan sampai 6 bulan harus diperlakukan seperti itu gitu ya. Semoga ini jadi pelajaran besar untuk semua orang yang dengar. Dan kakak Tias adalah wanita yang sangat hebat, wanita tangguh yang bisa bertahan sampai sejauh ini dengan dipendam tapi tetap survive mengalami jatuh bangunnya kehidupan. Kakak sungguh luar biasa dan sangat menginspirasi kita semua yang dengar. Ya, dan aku mau satu lagi sih ngomong. Jadi buat para orang tua, karena kan kalau anak-anak kecil kurang paham, dan karena aku ngalamin dari orang terdekat, jadi sebaiknya tuh kayak event itu
bukan kita berburuk sangka, even itu mereka pergi sama bapak mereka, tetap kita tuh kayak harus ngontrol. Jadi Iya, betul. ya tetap harus ngontrol sebagai ibu lah ya. Sebagai ibu tetap harus ngontrol, even itu pergi sama bapaknya. Tetap, karena kita nggak tahu ya, maksudnya orang sekarang ini nggak bisa ditebak, even itu bapak kita, om kita, atau saudara kita yang kita anggap, oh nggak apa-apa kok dia pergi sama saudaranya, tapi kan kita nggak tahu di luar sana, gitu loh. Jadi ya lebih berhati-hati aja sih, apalagi yang punya anak kecil, karena mereka bener-bener nggak ngerti apa yang dilakuin kan. Itu aja sih yang aku bisa sampaikan. Wow, terima kasih banyak Kak untuk sharing bersama kami. Iya Kak Tias, Oke, sama-sama. Aku Semoga harap bermanfaat. ini lebih dari bermanfaat sih. Kita yang berterima kasih loh kamu punya keberanian untuk speak up ya, karena setelah kamu cerita ini dan ketika ini naik publish, kita nggak tahu dampak ke kehidupan kamu sendiri ya bakal seperti apa. Tapi aku yakin karena kamu yang dikasih perjalanan ini, berarti kamu lakonnya dan kamu pasti bisa menemukan formulanya untuk kemudian berdiri stabil dan bahkan berguna juga buat sekitar kamu, Kak Tias. Ya, terima kasih. Amin. Semoga kamu kita selalu diberikan perlindungan, ya, juga sehat-sehat. Dan buat kalian yang dengerin, aku harap kalian mau speak up. Itu aja. ya, belajar dari Kak Tias. Yep. Oke, kalau gitu sebelum kita closing, kita meditasi sebentar ya Kak ya, menggunakan metode butterfly hug. Boleh musiknya? Oke, kita bisa tarik nafas pelan-pelan. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas lagi. Dan hembuskan perlahan. Kita sambil peluk diri kita masing-masing. Dan ucapkan terima kasih kepada diri. Terima kasih Kak Tias yang sudah mampu Sama-sama. berdiri sampai hari ini dan menginspirasi kita semua. Terima kasih diri, terima kasih badan, kaki, dan tangan yang selalu mau bergerak. Terima kasih alam semesta. Boleh tarik nafas lagi dan hembuskan. Gimana Kak perasaannya? Lumayan lega nggak? Ya lumayan lega karena udah bisa sharing. Karena aku bener-bener kayak nyimpen ini bertahun-tahun dan kayak ini first time aku speak up. Karena aku sebenarnya jujur ya, aku kayak geram banget sama berita-berita yang lagi anget ini. Dan orang kayaknya kayak nggak peduli, akhirnya kayak gue harus ngomong. Iya, betul banget. Kita say thank you banget karena kakak udah berani untuk speak up, karena nggak gampang pastinya untuk semua orang yang mengalami sexual abuse untuk cerita gitu. Semoga ini jadi dampak yang positif untuk yang mendengarkan. Kita bisa petik pelajarannya dan buang yang buruknya, kita petik hikmahnya. Semoga ini menjadi amal baik kakak karena berani untuk cerita bersama kami ya kak.
Iya, oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita tutup akhir podcast hari ini, nantinya mungkin kita akan ketemu lagi dengan Kak Tias dengan cerita-cerita yang lain. Mungkin nanti ada yang bisa di-sharing lagi bersama kami. Kita tunggu ya Kak, semoga kita ketemu lagi. Iya, dadah. Oke, bye-bye. Kita closing. Bye. Thank you.